Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis ke-14 dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi. Jiwa seorang muslim terpelihara. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalasin as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi mufariqu lil jamaah. Rahu Bukhari wa Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulnya, kecuali karena satu dari tiga hal berikut: sayyibu zani, orang yang sudah menikah; janda duda yang berzina; maupun membunuh orang, meninggalkan agama, memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahamiyatul hadisnya, hadis ini merupakan penjelasan tentang Islam yang sangat berharga, juga merupakan dasar ketetapan hukum dalam menjaga kehidupan seorang muslim selama ia berlaku baik dan tidak membahayakan keutuhan dan kenyamanan masyarakat. Namun jika seorang sudah menjadi ancaman bagi keutuhan dan kenyamanan masyarakatnya, maka harus dia singkirkan agar masyarakat muslim hidup damai dan sejahtera. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis ini merupakan kaidah yang sangat penting karena berkaitan dengan permasalahan yang penting, yaitu nyawa manusia, bila mana manusia boleh dibunuh. Kandungan hadisnya, yang pertama, terpeliharanya jiwa seorang muslim. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, mengakui keberadaan Allah, mengesahkannya, membenarkan kenabian Muhammad, mengakui risalah yang dibawanya, maka jiwanya terpelihara. Siapapun tidak dibenarkan membunuhnya. Jaminan ini terus berlaku bagi seorang muslim, kecuali ia melakukan satu dari tiga hal tersebut: membunuh orang lain dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat; berzina bagi orang yang telah menikah; yang ketiga adalah murtad. 2. Rajam. Para ulama sepakat bahwa hukuman orang yang berbuat zina dan sudah pernah menikah adalah dirajam hingga meninggal, karena ia telah merusak kehormatan orang lain, padahal Allah telah memberikan nikmat kesenangan biologis secara halal, tapi ia lebih memilih yang keji dan meninggalkan yang baik. Yang ketiga, kandungan fiqhul hadis yang ketiga adalah ijma. Ulama menyepakati siapapun yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka ia harus dijatuhi hukuman kisos, hukum bunuh. Dengan hukum kisos diharapkan manusia akan merasakan hidup yang aman. Kandungan yang keempat adalah hukuman bagi orang yang murtad. Para ulama sepakat jika ada seorang laki-laki yang murtad lalu bersikukuh dengan kekafirannya dan tidak mau kembali masuk Islam, maka dijatuhi hukuman mati, sebagaimana yang disebut dalam hadis, dan keluar dari agamanya. Dan dalam hadis lain, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Hadis riwayat Bukhari dan ashab sunan, para pemilik sunan. Kandungan yang kelima adalah meninggalkan sholat. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena ingkar, maka ia telah murtad dan dijatuhi hukuman mati. Dalam kitab fikih dijelaskan hukum meninggalkan sholat. Wa tarikus sholati ala durbain. Hukum meninggalkan sholat ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, ayatruka ghairu mu'taqidan liwujubiha, tidak tahu kewajiban sholat. Wa hukmuhu hukmul murtad, hukumnya orang itu murtad. Dan yang kedua adalah wasani ayatrukaha kasaran, yang meninggalkan sholat karena malas. Mu'taqidan liwujubiha, dia sudah tahu kewajibannya, faistatab, kemudian bertaubat, faistatabu taba wa shalla, kalau dia bertobat dan bersalat maka dibebaskan. Wa ila qutila hadda, kalau dia tetap tidak mau diberi nasihat maka bunuhlah. Wa hukmuhu hukmul muslimin, dan mayatnya sama seperti hukum
kaum muslimin. Yang keenam adalah siapakah yang melaksanakan hukuman qisas dan hukuman yang lain. Pelaksanaan qisas dilakukan oleh wali dari orang yang dibunuh dengan perintah hakim. Demikiannya halnya orang yang murtad dan pezina mushan. Jika ada wali yang melakukan hukuman tanpa perintah dari hakim, maka wali mendapatkan takzir hukuman ringan karena telah melangkahi wewenang hakim. Yang ketujuh adalah masalah agama yang dapat dibuat patokan adalah apa yang disepakati oleh jamaah muslimah, mayoritas masyarakat muslim. Yang kedelapan, dorongan untuk komitmen terhadap sebuah komunitas muslim. Yang sembilan, menghindari 3 kejahatan di atas dan peringatan agar jangan terperosok dalamnya. 10. Pendidikan terhadap masyarakat muslim agar senantiasa takut kepada Allah baik dalam kesendirian maupun ketika dalam keramaian. 11. Ketetapan hukuman-hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjaga dan melindungi keutuhan dan kedamaian masyarakat. Kandungan yang terakhir adalah menurut mazhab Hanafi, qisas harus dilaksanakan dengan pedang. Menurut mazhab Syafi'i, qisas dilakukan sama persis seperti pembunuhan yang dilakukan. Namun bagi wali yang melaksanakan qisas boleh melaksanakan dengan pedang. Semoga bermanfaat. Hadis ada dalam di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.